Dari Disperinda, apakah ada macam uang duka setelah kejadian ini? Oh begitu. Sekarang begini, laporan udah kami buat ke kantor Kapolda. Mereka menerima, laporan kami itu menerima, tapi mereka memberikan pasal ini dan pasal itu segala macam, kan? Tapi walau bagaimanapun, kami tetap akan memperjuangkan hak bagi yang korban. Tapi mereka sampai detik sekarang belum ada keinginan mereka untuk melihat atau menjenguk keluarga korban sampai detik sekarang. Sampai sekarang nggak ada? Sampai sekarang. Kami bukan nggak berusaha ya. Kami selalu berbicara masalah korban. Kami belum membicarakan masalah pasar induk. Masalah pasar induk nanti di belakangan. Yang utamanya dulu masalah korban. Gitu. Tapi selalu mereka mendalihkan pasal berapa. Tapi pada saat kami diwawancarai oleh orang Polda, kami bertanya dan kami memberikan keterangan. Mungkin mereka diinjek dari atas, kita kan nggak tahu, ya kan? Terus dia bilang kalau seandainya korban ini kita bawakan ke pasal apa? Udah, dia nggak dipukul. Ini kata orang Polda ya. Ya, ini dia nggak dipukul, dia nggak ditarik dan dia nggak ditimpa batu, kan gitu. Tapi kami menjawab, kami pulangkan lagi sama bapak. Bapak menjawab dengan pasal sekian tidak ada dalam pasalnya. Apabila seseorang ditabrak orang di jalan, tahu lubang itu ada lubang di jalan, mati orang, siapa yang bapak salahkan? Pemerintahkah atau yang nabrak? Begitu juga kejadian hal ini, siapa yang bapak salahkan? Udah ada korban di sana, apakah bapak mau lepas tangan? Kan gitu. Kami tidak akan lepas tangan, tapi prosedur untuk laporan ke atas sekarang ini terlalu banyak dan berlapis-lapis. Jadi persyaratan untuk membuat laporan mereka itu diberikannya persyaratan seperti surat kematian lah, apalagi ya, pokoknya adalah sekitar 5 karena kami ada membawa pengacara ke sana. Nah, itu tanggapan dari orang Polda. Apabila persyaratan itu sudah lengkap, baru kami membuat laporan ke Polda dan mengeluarkan di sana SP, surat pengaduan. Nah, semalam kami juga ketemu sama Zulkarnain juga membahas masalah ini. Seolah-olah mereka itu melarikan dari kenyataan. Dia melarikan mengarah ke pasar. Kami tidak mengarah ke pasar. Tuntaskan dulu masalah korban, baru kita pergi ke ini, masalah pasar. Jadi orang-orang di atas tuh seolah-olah sekarang ini berbelit-belit dalam persoalan ini. Tapi kami tidak akan mundur. Karena apa? Kami tetap lanjut. Kapanpun kami ladani. Kami siap. Jadi intinya Bu, dari Kapolda menyarankan harus ada surat kematian. Surat kematian, surat apa lagi? Soalnya lupa pula aku ngerekam hari itu. Pertama, memang mereka itu memberikan buka pasal. Pasal berapa dan pasal berapa, coba ditanyakan cocok nggak? Kalau kita buat pengaduan pasalnya berapa? Kita kan bawa pengacara ke sana nih. Nah, ternyata seolah-olah menghilangkan gitu ya kan. Tapi kami selalu menjawab dan memberikan dalih seperti yang aku ucapkan tadi. Andaikan Bapak memberikan jawaban seperti itu, dia nggak ditarik, dia nggak ditimpa batu, tapi penyebabnya adalah ulah dari disperindak. Kalau seandainya orang nggak jadi penggusuran di sana, berkemungkinan besar dia nggak mati, kan gitu. Tapi masih berdalih juga. Terus kami jawab lagi, apabila seseorang ini contoh tabrakanlah di jalan itu berlubang, jatuh orang, tabrak, siapa yang salahkan? Pemerintah kah? Atau orang mobil? Nah, mereka menjawab, berikanlah persyaratannya, ini masuk karena saya nggak pandai berbicaranya yang apa itu kan. Nah, itu persyaratan kami belum mencukupi karena surat kematian belum keluar juga dari rumah sakit. Siapa pengacaranya? Semalam kami mengambil Pak Ambali. Tapi karena Pak Ambali ini saya yang nantang ya. Kalau Pak Ambali tidak selesai mengurus persoalan ini, jangan sampai patah tengah. Karena apa? Kami sekarang ini sudah tercoret. Seolah-olah kami ngelobi dan meminta dan mencari perdamaian. Kami tidak pernah ada mencari perdamaian. Tolong, sanggup nggak Pak Ambali membuktikan sama masyarakat bahwa perjuangan kita ini tidak ada
menyimpang dari apa keinginan kita. Karena ini apa? Di sini ada pro dan di sini ada kontra. Ya. Kan gitu. Kami udah berjuang kayak gini, coba. Masih ada juga desas-desus yang bukan-bukan. Tadi aku tanya sama Bali, kira-kira tembus nggak? Kalau kamu tidak tembus, cancel. Mau gitu. Kami bisa. Kami cuma pertanyaan 2 aja karena udah panas gitu. Udah banyak kali yang berita inilah, yang berita itulah, yang berita ini, yang berita itu. Kami kan tidak menerima nih. Jadi izin Bu, ini sebenarnya instruksi unsur ini perintah dari Mendagri diarahkan kepada Gustin Riau gitu ya. Iya. Memang memerintahkan penggusuran paksa yang kemarin itu. Memang beliau ada surat edarannya gitu. Surat edaran untuk penggusuran itu ada. Ada. Sekarang kami dari pedagang. Semalam juga aku hantam itu Zulkarnain. Karena apa? Kami di sini kan orangnya ya enggak. Kan gitu. Kami cuma menuntut hak rakyat. Kembalikan hak mereka. Mereka bukan gratis di sini, mereka kan bayar. Kan gitu. Setelah kami udah ada kata mufakat baik Gustian Riau di RDP maupun kami digiring ke kantornya, mereka menyetujui apa permintaan dari pedagang. Sebelumnya sudah ada rapat gitu. Udah ada. Persetujuan dari mereka udah ada. Tapi setelah bola jatuh ke tangan dia, kami udah menyetujui semua. Setiap surat kami yang masuk tidak pernah ada ditandatangani. Setiap kami telepon tidak pernah ada diangkat. Setelah mereka itu menyetujui tapi tidak ada secara tertulis. Cuman hanya bahasa, kan gitu. Saya setuju begini, begitu. Setelah persyaratan kami kasihkan ke Bapak Zulkarnain sampai di tangan beliau sampai detik sekarang apa ada balasan maka? Belum ada. SMS dibalas. Nah, begitu juga saya. Jadi semalam ternyata saya tidak juga mengerti entah siapa di samping dia, aku tidak tahu. Di sini udah ada kongkong ngalingkong itu di Sprindak. Kenapa? Di saat aku diwawancarain sama Pak Zulkarnain semalam, aku kuhantam. Pak, tolong Pak, kami itu dengarkan kata-kata kami. Bapak ini pembohong, gak ada satupun yang bisa kami percaya. Kami udah gak percaya lagi sama Bapak. Kenapa? Kita udah melakukan RDP, Bapak setuju apa yang kami minta dan memfasilitasi kontainer dan gudang buat pedagang. Bapak setuju nih. Tapi sekarang mana? Persetujuan Bapak itu mana? Persetujuannya di mana? Di lokasi pasar ini. Di luar di sana itu. Sementara ini tempat ini mau digusur gitu. Maksudnya Ya. ada tempat lahan baru. Bukan, begini ceritanya. Sebelum tempat ini digusur, kami difasilitasi dulu. Oh, difasilitasi Kontainer sama gudang. di asing lokasi penggusuran ini gitu. Ya, udah. Ditaruh di sebelah sana, kan gitu. Tapi ternyata omongannya itu tidak ada. Persetujuan di RDP udah ada. Siap itu kami digiring lagi ke kantornya pun mereka setuju. Udah, buatlah persyaratan ini, itu, dan segala macam. Udah kami buat, udah kami antar ke Zulkarnain. Satu pun surat kami tidak ada balasannya. Satu pun SMS kami tidak ada jawabnya. Tiba-tiba datang penggusuran. SP1, SP2 dan SP3. Ya. Udah, kami udah SMS. Bahkan saya juga SMS Bapak Wali Kota. Mohon Pak, tolonglah dulu undurkan penggusuran ini karena dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan PPKM. Tolong ya Pak. Tapi nggak dengarkan. Nggak ada tanggapan. Nggak sama ada sekali. tanggapan. Dan kami meminta juga sama orang Gustian Riau, sama Pak Zulkarnain. Juga nggak ada tanggapan. Tiba-tiba mereka menggusur. Siapa yang salah? Rakyatkah atau pemerintah yang tidak betul untuk mengurus di lapangan? Berapa kali surat SP1, SP2, SP3 Tiga ada? kali. Ada 3 kali. Nah, kami di waktu rapat udah bilang sama Bapak Gustian Riau dan juga berbicara dengan Bapak Zulkarnain. Pak, setelah ada persetujuan untuk membuat tempat kontainer dan pedagang, kami akan mundur secara teratur. Bapak tidak perlu membawakan Satpol PP karena itu akan menghabiskan uang negara. Oh, ada seperti itu, Pak. Dah, oke. Jadi oke kan ya? Sementara kami dilaga dulu sama si Gustian Riau, sama si Imam Tahori. Dia bilang dalam masalah penggusuran ini Imam Tahori nggak setuju. Jadi kami jawab, dari mana dia nggak setuju? Dulu orang-orang di Sprindak yang bilangin kami nggak setuju. Sekarang orang-orang Satpol PP bilang nggak setuju. Gimana permainan ini? Kalau masalah kami yang ada di pasar induk, setelah tempat kontainer udah disediakan dan tempat fasilitas pedagang, kami siap mundur teratur, tidak perlu dibawakan Satpol PP karena itu menghabiskan uang negara. Orang aja nggak seberapa di dalam yang tinggal.
Oke lah, kira-kira gimana? Udah Nah, cukup intinya keterangan aja Bu ini. Bu dari Disperinda ada nggak